Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali dalam acara Rehat, yaitu Renungan Hari Jumat. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, pada kesempatan ini biarlah Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa, biarlah firman-Mu ini akan menjadi berguna untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Judul rehat pada kali ini saya bawakan dari Roma 8 ayat 28 dengan judul Menjadikan Hari yang Baik. Kita tahu semua hari yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. Tapi bagaimana kita bisa menikmati hari yang baik itu di dalam kehidupan kita? Kita baca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya akan kupas firman Tuhan ini dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, hari kita akan menjadi baik kalau kita memulainya bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang dapat menciptakan setiap kebaikan. Dapat Bapak Ibu Saudara baca dari Kejadian 1 ayat 25. Kemudian kehadiran Tuhan di dalam hidup kita saat kita memulai kehidupan kita di pagi hari, kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita akan merasakan damai, sejahtera, nyaman, tentram. Itulah yang akan kita rasakan. Sekarang bila kita bangun di pagi hari, kita memulai hari kita pada hari itu. Saya mau tanya, apa yang kita cari atau siapa yang kita cari? Apakah Tuhan yang kita cari dengan cara kita berdoa? Atau mungkin gadget yang kita cari? Nah, jawabannya ada di hati kita masing-masing dan kita sendiri yang tahu. Oke, yang sebaiknya kita lakukan, hendaklah kita memulai hari kita dengan kita mencari Tuhan kita, mencari Sang Pencipta kita. Mengapa? Karena kalau kita mengucap syukur pada saat kita bangun pagi, kita mengucap syukur bahwa kita sudah diberi istirahat yang cukup. Kita diberi pada saat kita bangun pagi, kita masih diberi nafas. Kita masih bisa menikmati pagi hari kita. Kita masih penuh dengan semangat dan rencana kita. Itu kenapa? Karena kita tahu Allah kita, pencipta kita, sayang sama kita. Karena itu hendaklah kita memulainya dengan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian kalau kita bangun pagi, kita menyerahkan, kita punya rencana yang banyak di pagi hari. Mungkin kita punya rencana A, rencana B yang akan saya lakukan hari ini, besok, minggu depan, dan selanjutnya, dan masa depan. Tetapi jangan lupa, saat kita punya rencana, Allah mempunyai rencana yang terindah untuk hidup kita. Karena itu hendaklah kita menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita dapat lihat dari Matius 6 ayat 11, Bapak Ibu bisa baca. Kalau kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, kita lihat dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa hanya hari ini yang diajarkan kita untuk memohon kepada Tuhan untuk memberikan makanan kita? Pada kita hanya satu hari. Bukankah besok juga kita membutuhkan makanan? Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berserah kepadanya. Hari esok Tuhan akan berikan kita berkat lagi. Cukup satu hari sehingga kita semuanya, kita seluruh hidup kita gantungkan, kita serahkan pada Tuhan, kita berserah pada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kemudian yang kedua, hari kita akan menjadi hari yang baik
Kalau kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perilaku kita, terutama ucapan kita. Ini kita baca, Bapak Ibu Saudara dapat baca dari Efesus 4 ayat 29. Karena apa yang kita ucapkan terutama atau apa yang kita lakukan terhadap orang lain akan menentukan apa yang kita terima. Kalau kita ucapkan yang baik, perilaku kita baik dengan penuh kasih untuk orang sekitar kita, kemungkinan besar kita akan menerima kita akan menerima baik juga yang akan kita terima, kejadian baik yang akan terima. Tapi sebaliknya bila kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik, kemungkinan besar yang kita terima menjadi keadaan kita hari itu menjadi tidak baik karena sikap kita yang diresponi dengan tidak baik juga. Jadi hendaklah apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang baik, yang penuh kasih. Kemudian kasih yang kita terima, kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu banyak kita menerima kasih dari Tuhan. Kasih Kristus melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat saudara, bila kita sudah dipenuhi oleh kasih yang Tuhan berikan, kita sudah penuh dengan kasih, janganlah kita simpan sendiri. Mengapa? Kalau kita simpan sendiri, hanya kita yang dapat merasakan kasih Kristus. Tapi hendaklah kita transfer kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Kristus yang telah kita terima. Kasih Kristus yang kita terima, mereka juga dapat mentransfer kembali kepada orang-orang sekitar mereka. Itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga orang dapat melihat di dalam hidup kita penuh dengan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan orang banyak dapat menikmatinya. Kemudian yang ketiga adalah hari kita akan menjadi baik kalau kita memiliki hati yang bersyukur, hati yang tahu mengucap syukur. Mungkin dalam kehidupan kita tidak tahu. Kita bisa merasakan kesulitan, menghadapi kesulitan. Apakah pada saat kita menghadapi kesulitan terus kita merasakan Tuhan tidak menyertai kita? Bukan. Tetapi pada saat kita sedang berada dalam kesulitan apapun, hendaklah kita selalu mengucap syukur. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita mengucap syukur, kenapa kita dalam kesulitan kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha apapun, yang dapat melakukan apapun. Artinya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan juga akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang harus kita percaya. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang begitu disayang oleh pencipta kita, oleh Allah kita. Tapi bagaimana kalau kita sedang merasakan kehidupan yang baik, keadaan yang baik? Kita tetap harus mengucap syukur, tidak boleh melupakan Tuhan. Dan tidak boleh merasa ini semua karena karya kita. Tapi kita tahu, pada saat kita sedang menikmati kebaikan, itu adalah bukti bahwa kita punya Tuhan yang selalu mencintai kita, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Kita bisa hidup dengan baik, memulai kehidupan dengan baik kalau kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya yang Tuhan kasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.